Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu tentang administrasi pendidikan suatu alternatif. Yang A, landasan pemikiran. Pemikiran di sini dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia itu lahir ke dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat supaya dapat berbuah dan bekerja cipta, rasa, karsa, dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya. Yang kemudian yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78 dan surah Al-Hajj ayat 5. Adapun kemampuan dasar yang tersedia agar supaya berfungsi sebagai mestinya diperlukan berbagai upaya. Salah satu upaya utamanya adalah belajar sepanjang hayat yang berintikan membaca, baik terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan formal. Dan ini terdapat di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Kenyataan yang menunjukkan bahwa manusia dapat dididik dalam batas-batas tertentu, yaitu tergantung kepada kemampuan dasar yang tersedia, pengalaman yang didapat, kemauan yang ulet, dan sudah barang tentu takdir ilahi bagi mereka yang mempercayainya. Namun demikian, manusia itu tetap harus berusaha dengan takwa dan ilmu, amal dan ibadah, dan barang siapa yang berikhtiar dengan saksama dan disertai dengan doa yang ikhlas, insya Allah Tuhan akan memberkati manusia dengan hidup yang berbahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ini menunjukkan di dalam surah ayat Ar-Ra'd ayat 30 dan surah Ar-Rum ayat 30 dan surah Az-Zariyah ayat 56. Berbicara tentang administrasi pendidikan, pada dasarnya administrasi pendidikan itu adalah satu media yang untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan klien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas dan pada proses suasana atau efisiensi. Efektivitas itu dapat dilihat pada yang pertama, ada masukan yang merata, yang kedua, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, yang ketiga, ilmu dan keluaran yang gayut dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, dan yang keempat yaitu pendapatan tamatan atau iuran yang memadai.
proses administrasi pendidikan yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi itu memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun waktu tertentu. Nilai-nilai mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus dikreasikan atau diciptakan yang baru, agar supaya terjadi komunikasi timbal balik antara administrator dengan yang diadministrasi atau yang dikelola. Untuk maksud itulah prinsip-prinsip komunikasi yang berbunyi siapa yang menyampaikan apa kepada siapa, untuk apa dan mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana merupakan hal yang penting dalam administrasi pendidikan. Berbagai pendekatan dalam administrasi pendidikan itu dapat dilakukan, diantaranya dengan pendekatan perilaku manusia, nilai, ilmu, kontingensi, perspektif, atau pendekatan dengan sistem. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep administrasi pendidikan. Dari perkembangan keilmuan, lahirnya disiplin ilmu administrasi di Indonesia itu dibidani oleh akademisi Amerika yang mengembangkan dan mendirikan jurusan administrasi sebagai eksplorasi pembinaan keilmuan. Maka administrasi itu menjadi suatu disiplin ilmu yang establis dengan ditetapkannya jurusan, program studi, ataupun lembaga seperti jurusan administrasi negara, jurusan administrasi pendidikan, prodi administrasi pendidikan, lembaga administrasi negara. Dua hal yang menjadi bertentangan yaitu di masyarakat. Jadi istilah administrasi sudah sangat dikenal seperti pengertian peninggalan Belanda, yaitu suatu pekerjaan catat-mencatat dari setiap aktivitas, sedangkan para akademisi administrasi mempersepsi administrasi bukan sekedar dengan catat-mencatat, tetapi sebagai keseluruhan proses kerjasama dalam pengertian yang terdapat dalam literatur keluaran Amerika. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.